Halo Sobat Elsa, kembali lagi bersama Tunas Harapan Podcast. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang santai nih, tapi bisa buat nentuin masa depan kalian. Apalagi buat kalian yang sekarang masih di titik paling bingung buat nentuin masa depan kalian. Apalagi buat kalian yang kelas 9 SMP, lagi galau buat nentuin kemana, SMK kah atau SMA. Tenang, kali ini kita berdua bakal bantu kalian buat nemuin jawaban itu. Pilihan sekolah itu bukan cuma ikut teman atau yang dekat rumah aja, tapi soal masa depan kalian sampai 3-5 tahun ke depan. Dan hari ini saya sudah bersama teman ngobrol yang cocok nih buat narasumber kita ngobrol-ngobrol pada podcast kali ini. Halo Kak Jo, bisa kenalin diri kamu nggak? Halo, nama saya Jonathan. Halo juga Karis dan teman-teman semuanya. Oke. Nah Jo, di episode kali ini kan kita bakal bahas semuanya nih dari A sampai Z. Jadi buat kalian wajib buat nonton sampai akhir video ini ya. Oke Jo, langsung saja ke intinya. Banyak banget nih yang nanyain di medsos, kapan sih mulainya nih SPMB SMK Telekomunikasi Tunas Harapan? Nih, silahkan dijawab. Nah, baik. Jadi SPMB SMK Telekomunikasi Tunas Harapan tahun 2026 ini dibuka dari bulan Januari sampai bulan Juni 2026. Oh begitu ya, kelihatannya mungkin lama ya, tapi tiba-tiba nggak kerasa udah mepet aja nih. Betul, justru yang sering terjadi banyak yang menunda, lalu saat mau daftar jurusan yang diinginkan sudah penuh. Wah, ini sering banget terjadi nih teman-teman. Nah, biasanya kalau jurusan udah penuh tuh bakal cari jurusan yang lain dan pada akhirnya nggak cocok buat sekolah. Jadi jangan nunda-nunda waktu kalian ya. Selain itu, kami juga menyediakan beberapa jalur pendaftaran. Apa aja tuh Jo, kalau boleh tahu? Ada jalur prestasi akademik, non-akademik, dan jalur reguler. Untuk jalur prestasi biasanya ada keuntungan tertentu. Jadi kalau misalnya pakai jalur prestasi bisa lebih mudah atau gimana masuknya? Menurut saya gampang soalnya itu kan udah gak perlu dites lagi, jadi kayak tinggal masuk sekolah, jadi bakalan dipermudah sama guru-guru di sini. Berarti yang punya piagam lomba, ranking atau prestasi lain jangan disimpan aja ya, gunain aja nih buat daftar di sekolah ini. Betul sekali, itu bisa jadi nilai tambahan. Dan satu lagi nih, ini penting banget. Lingkungan sekolah tuh ngaruh banget ke semangat belajar ya kan Jo? Iya, lokasi sekolah kita di Pengaran, Kabupaten Semarang. Udaranya sejuk, lingkungannya nyaman, jadi jauh dari hiruk-pikuk kota. Bener banget, jadi bukan cuma belajar, tapi juga tentang healing tipis-tipis setiap hari saat sedang bersekolah. Betul, aksesnya mudah dan lingkungan sekolahnya juga sangat mendukung untuk praktik industri sekolah. Ini ngomong-ngomong soal lingkungan sekolah nih, di lingkungan sekolah tuh ada gedung apa aja sih yang dipakai buat kegiatan sekolah? Mungkin bisa disebutin apa aja? Yang tadi. Nah, jadi di sekolah ini tuh ada beberapa gedung ya, gedung asrama, SPMB, perpustakaan, dan gedung belajar. Berarti ada 4 gedung tuh? Ya. Nah yang pertama kan kamu nyebutin tadi ada gedung asrama. Ya. Gedung asrama tuh letaknya di mana sih? Gedung asrama tuh letaknya, jadi kalau dari gerbang tuh tinggal lurus aja, nanti ada di sebelah kiri. Berarti langsung terlihat ya? Ya. Biasanya digunain buat apa tuh gedung asramanya? Gedung asramanya tuh buat siswa-siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, jadi mereka bisa tinggal di asrama itu aja. Kira-kira berapa biayanya per bulan buat masuk ke asrama itu? Biaya per bulannya untuk masuk asrama itu bisa 950.000 ya. Nah, biasanya kan anak-anak yang tinggal di asrama nih anak perantauan ya dari luar Jawa atau Jawa Tengah. Nah, kalau ada temennya mau main ke asrama nih, mau masuk ke kamarnya, itu kira-kira boleh nggak sama pemilik asramanya? Kayaknya kalau dari pemilik asramanya itu nggak boleh. Kayaknya biar ini ya, menjaga privasi murid-murid yang tinggal di situ. Ya, bener banget sih. Kalau tiba-tiba kotor kan repot juga ngebersihinnya kan. Kemudian yang kedua ada gedung SPMB. Bisa jelasin nggak letaknya tuh di mana? Gedung SPMB itu dari gerbang nanti kita lihat pertigaan kan, terus sebelah kiri. Nah itu udah langsung ketemu gedungnya. Gampang ditemuin atau enggak menurut Mas Jo? Menurut saya gampang sih. Gampang? Iya. Besar apa enggak gedungnya itu? Ya lumayan kecil sih, jadi tapi tetap gampang dilihat kok. Nah gedung SPMB nih biasanya buat apa sih?
Gedung SPMB ini biasanya buat pendaftaran baru buat murid-murid yang mau masuk SMK. Biasanya gedung SPMB buat apa sih ini, Jo? Gedung SPMB itu biasanya buat pendaftaran murid-murid baru yang mau masuk SMK kita. Jadi pendaftaran SMK Telkom ini ada lewat online dan offline. Jadi nanti kalau mau yang online tinggal lewat website aja bisa. Tinggal masukin data diri aja ya. Nah, kemudian yang ketiga ada perpustakaan. Letaknya di mana nih? Di samping gedung SPMB yang tadi, jadi tepat di sampingnya. Langsung terlihat gitu ya? Iya. Menurut Masnya lingkungan perpustakaannya itu gimana? Menurut saya lingkungan perpustakaannya itu bagus, soalnya di sini juga mendukung ya, soalnya wifi-nya kenceng, terus bukunya juga banyak lah pokoknya. Jadi buat murid yang suka membaca bisa langsung ke perpustakaannya aja. Lingkungannya gimana tuh rasanya? Lingkungannya sejuk, terus juga nyaman Buat baca. buat baca. Terus biasanya nih, kan perpustakaan sekolah lain sering ngadain event tuh tiap bulan buat yang misalnya transfer buku ke perpustakaan itu kayak atau apa gitu. Di sekolah ini juga gitu nggak? Di sekolah ini juga iya, soalnya di sini ada sistem absen kan, jadi yang murid yang paling banyak absen tuh bisa dapat hadiah dari perpustakaan gitu. Kira-kira hadiahnya apa tuh? Uang kah atau benda fisik? Kalau itu saya juga kurang tahu sih, soalnya saya belum pernah. Ya. Nah, yang terakhir ada gedung pelajaran. Gedung pelajaran di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini ada berapa? Ada dua, gedung A dan gedung C. Lingkungannya tuh gimana buat belajar? Lingkungannya ya nyaman-nyaman aja sih. Nyaman aja. Ada berapa lantai tuh? Ada 3. 3. Ya. Tinggi juga ya. Berarti langsung terlihat dari luar. Iya, langsung terlihat dari luar. Masuk. Nah, kita mulai masuk nih ke bagian paling ditunggu-tunggu untuk jurusan. Tapi kali ini kita nggak cuma bahas teori aja ya, Jo. Kita kasih gambaran yang nyata biar teman-teman bisa langsung ngerti nih apa yang dilakuin per jurusan itu. Nah, jadi di TKJ siswa belajar membangun jaringan komputer, konfigurasi server, hingga keamanan jaringan. Contohnya kayak bikin jaringan wifi satu desa tetap lancar gitu kah? Betul, bahkan lebih kompleks, bisa sampai skala perusahaan. Wah, keren juga ya. Jadi kalau nanti rumah wifi-mu error bisa benerin sendiri. Ya. Dah, lanjut. Nah, kedua ada RPL. RPL ini fokus pada pembuatan software, aplikasi, dan website. Ini nih jurusan anak-anak diam tapi menghasilkan. Betul, bahkan ada siswa kita yang sudah membuat aplikasi sekolah dan digunakan secara nyata. Weh, serius? Jadi bukan cuma tugas tapi langsung dipakai gitu? Iya, langsung digunakan. Yang ketiga ada DKV, lebih ke dunia visual kreatif. Berarti ini cocok buat yang suka desain, editing, dan bikin animasi gitu kah? Betul, betul. Bahkan siswa bisa membuat video promosi, animasi, hingga branding. Jadi bisa buat jadi konten kreator juga? Ya, tentu saja. Cocok juga ya buat cocok nih buat yang jadi konten kreator TikTok, YouTube, atau mungkin yang lain. Terus yang ketiga ada TKR, fokus pada perawatan dan perbaikan kendaraan. Jadi lebih fokus ke mobil-mobil kan? Ya, Tapi ada bedanya nggak TKR zaman dulu dengan zaman sekarang tuh? mungkin dari alat-alatnya ya, yang sekarang tuh mungkin lebih canggih gitu. Lebih upgrade juga ya? Lebih upgrade. Berarti anak-anak TKR nih lebih siap menghadapi masa depan otomotif. Iya. Lanjut. Jo, boleh cerita nggak? Ada nggak sih alumni yang sukses dari SMK ini? Banyak, ada yang langsung bekerja di perusahaan, ada yang lanjut kuliah, bahkan ada yang berwirausaha. Wah, keren juga. Kemarin saya lihat di website ada yang keterima di Universitas Jogja, Semarang, sama Solo juga kan? Iya. Lengkap banget jalurnya. Ya, soalnya kita memang mempersiapkan siswa buat kerja maupun lanjut pendidikan. Aku juga ngerasain sih Jo. Di sini tuh bukan cuma belajar, tapi dibentuk juga mentalnya. Betul, soft skill juga sangat penting. Nah Jo, ini penting banget. Banyak yang masih bingung nih milih jurusan. Mungkin kamu punya tips nih buat orang-orang yang bingung buat milih jurusan ini. Saran saya sih gampang ya, kenali minat dan bakat kamu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan teman ya. Ya, jangan, soalnya ini nentuin masa depan.
Kalau masih bingung tuh gimana kira-kira? Kalau masih bingung bisa konsultasi ke guru atau datang langsung ke sekolah aja. Wah, boleh tuh langsung datang ke sekolah. Iya. Boleh. Kamu pas mau daftar awal-awal gitu datang sekolah dulu atau enggak nih? Aku pas daftar tuh langsung ke sekolah. Langsung. Iya. Tanya dulu nggak tentang jurusan-jurusan ini? Iya, tanya dulu. Dijelasinnya gimana menurutmu? Jelasinnya menurut saya bagus soalnya gurunya juga pada bagus ya. Mudah dipahami kan? Mudah dipahami. Ya. Oke Jo, terakhir cara daftar. Cara daftarnya SMK ini tuh gimana sih? Cara daftarnya bisa langsung datang atau ke website resmi sekolah. Teman-teman, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jangan sampai kalian bilang coba dulu daftar, tapi ternyata nggak pernah dilakukan. Nah, jadi kami tunggu kedatangan kalian di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Saya Huda, Saya Jonathan. sampai jumpa dan sukses selalu.